Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bertemu kembali saya Titi Zulaika dari SDN Semper Timur 03 Cilincing, Jakarta Utara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3.A.6 dalam visi guru penggerak. Untuk membuat rumusan visi yang akan dicanangkan, maka saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yakni mengidentifikasi pembiasaan baik yang ada di sekolah dan mencari tahu cara mempertahankannya serta strategi yang digunakan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Setelah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja, B berarti buat pertanyaan umum, A ambil pelajaran, D gali impian, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. B buat pertanyaan umum, yakni menyusun pertanyaan-pertanyaan umum untuk menentukan arah penelusuran. Sedangkan A yakni ambil pelajaran, maksudnya mengeksplor pengalaman pribadi atau komunitas praktisi yang positif untuk dijadikan pembelajaran. Sedangkan G, gali impian, yakni merancang ekspektasi atau harapan jika rencana kegiatan tersebut terwujud di masa depan. J, jabarkan rencana, maksudnya adalah mengidentifikasi langkah-langkah yang akan digunakan dalam mewujudkan visi tersebut. Nah, yang terakhir adalah A, atur eksekusi, yakni merubah atau mentransformasi rencana menjadi aksi nyata. Berikut ini visi yang sudah saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang kreatif dan beriman serta berakhlak mulia. Guna mewujudkan visi yang sudah saya buat tersebut, maka saya menyusun prakarsa perubahannya, yakni mewujudkan kreativitas peserta didik melalui teknologi yang didasarkan oleh akhlak mulia. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah 1. Mengapa kita perlu meningkatkan kreativitas melalui teknologi? Yang kedua, bagaimana mewujudkan sekolah berbasis teknologi yang didasari oleh akhlak mulia? Tindakan yang dilakukan. Yang pertama adalah mengadakan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi kepustakaan mengenai kreativitas melalui teknologi dengan pendekatan akhlak mulia. Yang ketiga, menggali praktik baik melalui pengalaman orang lain dalam menggunakan teknologi di pembelajaran. Berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang dapat dibuat adalah yang pertama, siapa saja rekan sejawat yang biasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara yang tepat dan bijak dalam menggunakan teknologi sesuai akhlak mulia? Yang ketiga, bagaimana dan apa saja dalam memilih teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas? Tindakan atau penyelidikan yang saya ambil adalah pertama, mencari rekan sejawat atau guru lainnya yang mempunyai keahlian di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi serta cara bijak sesuai dengan pemanfaatannya.
Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang saya susun adalah yang pertama, apakah ada kaitan antara penggunaan teknologi dengan kreativitas peserta didik serta perilaku akhlak mulianya? Yang kedua, bagaimana cara agar teknologi dapat digunakan secara bijak dalam setiap materi pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang saya tempuh adalah satu, membuat lembar observasi dalam menggunakan teknologi secara bijak. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat tentang pemanfaatan teknologi yang tepat. Dan ketiga, mencari narasumber yang tepat dan faham mengenai perilaku akhlak mulia yang berkaitan dengan teknologi. Jabarkan rencana. Maka pertanyaan yang saya susun yang pertama adalah, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan teknologi? Yang kedua, apa tindakan yang dapat diambil agar penggunaan teknologi sesuai etika baik? Yang ketiga, bagaimana upaya dalam keberlangsungan pemanfaatan teknologi guna penunjang kreativitas di pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang saya tempuh adalah pertama, membuat lembar kerja yang sesuai dengan pemanfaatan teknologi. Kedua, mencari dan menggunakan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau reward bila ada peserta didik yang mempunyai kreativitas tinggi sesuai akhlak mulia. Terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya susun adalah pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan kegiatan ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor kegiatan pemanfaatan teknologi dengan didasari oleh perilaku yang baik? Tindakan atau penyelidikan yang akan ditempuh adalah yang pertama, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas anggota-anggotanya. Yang kedua, menyusun jadwal pembelajaran dalam menggunakan teknologi yang bervariasi. Ketiga, menentukan tenggat waktu untuk penyelesaian kegiatan tersebut. Demikian rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa perubahan yang baik dan berpihak kepada peserta didik. Demikian paparan yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali pada demonstrasi kontekstual yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.